Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 12 kelas C dan D Pendidikan Matematika akan mempresentasikan tentang persamaan Diopantin. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Nikade Opi Suandari dengan NIM 21130111007 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Yang kedua yaitu ada Nanda Febrianika BR Tarigan dengan NIM 21130111031 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Yang ketiga yaitu ada Gusti Ayu Kade Ratnawati dengan NIM 21130111034 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir yaitu ada Putu Pratnya Gita Santi dengan NIM 21130111077 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Opi Suandari dengan NIM 21130111007 kelas 2C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi 4. Nah, persamaan linier AX plus BY sama dengan C dengan A, B, C dan X, Y bilangan bulat disebut persamaan Diopantin. Penyelesaian persamaan Diopantin adalah semua pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi persamaan ini. Persamaan Diopantin dapat dituliskan dalam bentuk modulus sebagai berikut. AX plus BY sama dengan C, berarti AX kongruen dengan C modulo B dan BY kongruen dengan C modulo A. Adapun contoh 4.25. Selesaikan 9X ditambah 16Y sama dengan 35. Penyelesaiannya, 9X ditambah 16Y sama dengan 35, berarti 9X kongruen dengan 35 modulo 16 atau 16Y kongruen dengan 35 modulo 9. Akan diselesaikan dengan memilih pengkongruenan 16Y kongruen dengan 35 modulo 9, 16Y kongruen dengan 35 modulo 9, 7Y kongruen dengan 35 modulo 9, Y kongruen dengan 5 modulo 9, sehingga Y sama dengan 5 ditambah 9K. Kemudian, substitusikan nilai Y sama dengan 5 ditambah 9K ke persamaan awal, menghasilkan 9X ditambah 16 dalam kurung 5 ditambah 9K sama dengan 35, 9X ditambah 80 ditambah 144K sama dengan 35, 9X sama dengan min 45 dikurangi 144K dengan X sama dengan min 5 dikurangi 16K. Jadi, penyelesaian dari 9X tambah 16Y sama dengan 35 adalah X, Y dengan X sama dengan min 5 dikurangi 16K dan Y sama dengan 5 ditambah 9K untuk K bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 5. Jadi, min 5,5 adalah suatu solusi dari 9X ditambah 16Y sama dengan 35. Nah, dapat dikatakan jika X 0, Y 0 adalah suatu solusi dari AX plus BY sama dengan C, maka solusi yang lain adalah X 0 ditambah 16K, Y 0 dikurangi 9K untuk setiap bilangan bulat K. Nah, perlu diingat bahwa AX ditambah BY sama dengan C, berarti AX kongruen dengan C modulo B atau BY kongruen dengan C modulo A. Kedua pengkongruenan ini dapat diselesaikan apabila FBB A, B membagi C. Nah, selanjutnya ada contoh 4.26, yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 5. Tidak mempunyai solusi sebab FBB dari 2 dan 4 tidak bisa membagi 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 4.18. Adapun ketentuannya, yang pertama, ditentukan FBB A dan B tidak habis membagi C, maka AX plus BY sama dengan C tidak mempunyai penyelesaian. Adapun buktinya, kita misalkan X dan Y itu adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi AX plus BY sama dengan C, di mana D itu sama dengan, kita misalkan D itu adalah FBB A dan B, dan maka D itu habis membagi A dan juga D habis membagi B. Karena D habis membagi A, maka D juga habis membagi A kali X. Karena D habis membagi B juga, maka D juga habis membagi B kali D. Karena D habis membagi AX dan D habis membagi BY,
maka D itu habis membagi AX ditambah BY. Jadi AX plus BY itu merupakan sama dengan C, jadi D habis membagi C. Jadi kontradiksi dengan ketentuan mula-mula, dengan D, FEB, A, dan B, dan D tidak habis membagi C, yaitu AX plus BY sama dengan C tidak mempunyai solusi. Kemudian pernyataan kedua dari teorema 4.18. Ditentukan FEB A dan B habis membagi C, maka persamaan AX plus BY sama dengan C mempunyai penyelesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan A dan B. Dengan X sama dengan X0 ditambah B membagi D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A membagi D dikali N, di mana N itu elemen bilangan bulat, dan X0 dan Y0 itu adalah suatu penyelesaian bulat. Adapun pembuktiannya, misalkan X dan Y itu elemen bilangan bulat yang memiliki persamaan AX plus BY sama dengan C, dan D itu habis membagi C, karena D itu adalah FEB dari A dan B, maka tentu ada X1, Y1 elemen bilangan bulat, sehingga D itu sama dengan A dikali X1 ditambah D dikali Y1. Karena D habis membagi C, maka C itu sama dengan konstanta dikali D, di mana konstanta tersebut elemen bilangan bulat. Maka C sama dengan A dikali AX 1 ditambah B dikali Y1. Kita keluarkan A dan B, maka C sama dengan A dikali X1 ditambah B dikali Y1. Maka C sama dengan A kali X0 ditambah B dikali Y0. Ternyata dengan mengambil X0 sama dengan AX1 dan Y0 dengan Y1, maka X0 dan Y0 itu memiliki kesamaan dan merupakan suatu penyelesaian bulat. Kemudian, adapun pembuktian untuk menunjukkan terdapat tak hingga banyaknya penyelesaian, maka ambil X sama dengan X0 ditambah D bagi D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A bagi D dikali N, dengan N itu elemen bilangan bulat. Jika nilai X dan Y kita substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh AX ditambah BY sama dengan A dalam kurung dikali X0 ditambah D bagi D dikali N ditambah D dikali dalam kurung Y0 dikurang A bagi D dikali N. Kemudian kita kalikan A dikali X0 ditambah A dikali B bagi D dikali N ditambah B dikali Y0 dikurang B dikali A bagi D dikali N. Kemudian kita kumpulkan A dikali X0 ditambah B dikali Y0 ditambah A dikali B bagi D dikali N min B dikali A bagi D dikali N, maka didapat AX plus BY sama dengan C. Karena N itu elemen bilangan bulat, maka terdapat tak hingga banyaknya X dan Y, dengan X sama dengan X0 ditambah B dibagi D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A dibagi D dikali N, dan memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan C. Baik, selanjutnya yaitu akan menunjukkan bahwa setiap penyelesaian dari AX plus BY sama dengan C itu dalam bentuk X sama dengan X0 ditambah dalam kurung B bagi D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang dalam kurung A bagi D dikali N. Misalkan X dan Y itu elemen bilangan bulat, dan A dikali X ditambah B dikali Y itu sama dengan C. Karena AX plus BY sama dengan C dan A dikali X0 ditambah B dikali Y0 itu sama dengan C, maka A dalam kurung dikali X min X0 ditambah B dalam kurung Y min Y0 sama dengan 0. Kemudian dipindah luaskan, maka A dikali dalam kurung X min X0 itu sama dengan B dikali dalam kurung Y0 min Y. Kemudian A diganti menjadi A bagi D itu dikali dalam kurung X min X0 sama dengan B bagi D dikali dalam kurung Y0 min Y. Maka A bagi D itu habis membagi B bagi D dikali dalam kurung Y0 min Y. Kemudian dari pernyataan tadi, yaitu A bagi D habis membagi D bagi D dikali dalam kurung Y0 min Y, dan FEB dari A bagi D dan D bagi D itu sama dengan 1. Maka A bagi D itu habis membagi Y0 min Y. Dari pernyataan A bagi D habis membagi Y0 min Y, maka Y0 min Y sama dengan dalam kurung A bagi D dikali N. Kemudian dipindah luaskan, kita keluarkan Y-nya, maka Y sama dengan Y0 dikurang A bagi D dikali N. Maka dari pernyataan tersebut, Y sama dengan Y0 min dalam kurung A bagi D dikali N, dan A itu dikali dalam kurung X min X0 itu sama dengan B dikali dalam kurung Y0 min Y. Adapun keadaan khusus di mana A dan B itu relatif prima, maka persamaan Diophantine selalu mempunyai penyelesaian yang diberikan oleh X sama dengan X0 ditambah B dikali N, dan Y sama dengan
Y0 dikurang A dikali M dengan X0 dan Y0 itu penyelesaian khususnya. Adapun algoritma untuk menentukan penyelesaian persamaan Diophantine berdasarkan teorema 4/18. Yang pertama, hitung D sama dengan FEB A dan B dengan cara langsung atau menggunakan algoritma infinite. Yang kedua, bila D tidak habis membagi C, maka persamaan Diophantine tidak mempunyai penyelesaian. Stop. Bila D habis membagi C, tulis C sama dengan 4 dikali D. Yang ketiga, temukan bilangan bulat V dan W sehingga A dikali V ditambah B kali W sama dengan D. Kemudian kedua luas dikalikan K, diperoleh A dikali K dikali V ditambah B dikali K dikali W sama dengan K dikali B. Maka kita keluarkan A dan B, diperoleh A dan kurung K dikali V ditambah B dan kurung K dikali W sama dengan C. Maka diambil setiap X0 sama dengan KV dan Y0 sama dengan KW sebagai penyelesaian khususnya. Kemudian yang keempat, gunakan formula pada teorema 4/18 untuk membangun himpunan semua penyelesaian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bustayu Kadaratawati dengan NIM 3 digit akhir 034 dari kelas 2D. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal 4.27, yakni selesaikan persamaan berikut 4x tambah 5y sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya sesuai dengan teorema 4.18, kita tentukan dulu FEB dari 4 dan 5, yakni sama dengan 1, yang dimana 1 habis membagi 10. Nah, maka persamaan mempunyai penyelesaian. Sesuai dengan teorema algoritma Euclides, karena FEB dari 4 dan 5 sama dengan 1, maka tentu ada x0, y0, elemen bilangan bulat, sehingga 4x0 tambah 5y0 sama dengan 1. Nah, karena 5 sama dengan 1 dikali 4 tambah 1, atau 4 dikalikan negatif 1 tambah 5 kali 1 sama dengan 1, maka x0 sama dengan min 1 dan y0 sama dengan 1. Kemudian min 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 1, lalu 10 dikalikan 4 negatif 1 tambah 5 dikali 1 sama dengan 10 dikali 1, kemudian 4 dikalikan negatif 10 sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 10. Nah, kita ingat kembali persamaan pada soal 4x sama 5y sama dengan 10. Nah, jadi kita dapatkan x0 sama dengan negatif 10 dan y0 sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaian persamaannya yakni x sama dengan min 10 tambah 5k dan y sama dengan 10 dikurang 4k dengan k elemen bilangan bulat. Selanjutnya contoh soal 4.28. Selesaikan persamaan berikut 91x tambah 221y sama dengan 1066. Nah, untuk penyelesaiannya seperti pada teorema 4.18, kita cari dulu FEB dari 91 dan 221. Dengan menggunakan teorema algoritma Euclides, sehingga FEB-nya itu kita dapatkan dari 91 dan 221 itu FEB-nya adalah 13. Nah, karena 1066 sama dengan 82 dikali 13, maka 13 habis membagi 1066. 13 habis 1066, maka persamaan mempunyai penyelesaian. Nah, sesuai dengan teorema algoritma Euclides, karena FEB dari 91 dan 221 itu sama dengan 13, maka tentu ada x1, y1, elemen bilangan bulat, sehingga 91x1, 221y1 itu sama dengan 13. Kemudian kita selesaikan seperti pada langkah-langkah di teorema 4.18, itu 13 sama dengan 91 dikurang 2 dikali 39 sama dengan 91 dikurang 2 kali 221 dikurang 2 kali 91 akan sama dengan 5 kali 91 tambah 221 dikali negatif 2. Kemudian kita tulis 13 sama dengan 5 dikali 91 ditambah 221 dikali negatif 2, itu akan sama juga dengan 91 dikali 5 tambah 221 dikali negatif 2 sama dengan 13. Kemudian kita tuliskan di sini 82, kemudian dikali 91 kali 5 tambah 221 dikali negatif 2, itu sama dengan 82 dikali 13. Kemudian kita tulis di sini 91 dikali 410 ditambah 221 dikurang 164 itu sama dengan 1066. Nah, jadi kita dapatkan x0 di sini sama dengan 410 dan y0 di sini sama dengan negatif 164, sehingga penyelesaian persamaannya adalah x sama dengan 410 ditambah 17s dan y sama dengan negatif 164 dikurang 7s dengan s elemen bilangan bulat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode reduksi Euclid, di mana metode ini yaitu digunakan untuk menyelesaikan persamaan Diophantine. Metode mereduksi dalam menyelesaikan persamaan Diophantine linear adalah mereduksi koefisien, bukan mereduksi variabel, melalui pembagian berulang yang serupa dengan pembagian algoritma Euclid, sehingga diperoleh bentuk tanpa pecahan. Selanjutnya, dengan bekerja mundur, nilai-nilai penyelesaian akan diperoleh dan variabel lain yang digunakan dan tidak tercantum dalam persamaan semula, antara lain R, S, T, dan U, meskipun tanpa keterangan semuanya diambil bulat. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Kita memiliki sebuah persamaan yaitu 4x ditambah 5y sama dengan 10. Untuk penyelesaiannya, 4x sama dengan 10 dikurang 5y, di mana x sama dengan 10 dikurang 5y per 4 sama dengan 8 dikurang 4y ditambah 2 dikurang y per 4 sama dengan 8 dikurang 4y per 4 ditambah 2 dikurang y per 4.
X sama dengan 2 dikurang Y ditambah 2 dikurang Y per 4. Ambil T sehingga T sama dengan 2 dikurang Y per 4 atau 2 dikurang Y sama dengan 4T atau Y sama dengan 2 dikurang 4T sehingga diperoleh X sama dengan 2 dikurang Y ditambah 2 dikurang Y per 4. X sama dengan 2 dikurang 2 kurang 4T ditambah T. Saya ulang, X sama dengan 5T, X sama dengan 0 plus 5T. Sehingga penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan 0 ditambah 5T dan Y sama dengan 2 dikurang 4T. Baik, selanjutnya kita membahas contoh soal 4.30. Soalnya yaitu seorang nenek meminta cucunya membeli 2 buah macam buah, yaitu mangga dan jeruk. Sang nenek memberikan uang 100.000 kepada sang cucu untuk mendapatkan sebanyak mungkin buah. Tetapi buah jeruk lebih banyak dari buah mangga. Bila harga mangga Rp700 per biji dan jeruk Rp1.300 per biji, tentukan banyak buah yang harus dibeli oleh sang cucu. Kita misalkan X menyatakan banyak mangga dan Y banyak jeruk yang harus dibeli. Maka permasalahan di atas dapat diformulasikan sebagai 700X ditambah 1.300Y sama dengan 100.000, di mana X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar dari X. Setelah disederhanakan, kita mempunyai persamaan Diophantine 7X ditambah 13Y sama dengan 1000. Karena FPB dari 7 dan 13 sama dengan 1, maka dipastikan persamaan ini mempunyai penyelesaian. Secara kasat mata, kita langsung dapat membentuk identitas benzot berikut. 1 sama dengan 7 dikali 2 ditambah 13 dikali 1. Jika kedua ruas dikalikan dengan 1000 diperoleh 1000 sama dengan 7 dikali 2000 ditambah 13 dikali 1000, sehingga diperoleh penyelesaian khususnya X0 sama dengan 2000 dan Y0 sama dengan min 1000, di mana Y sama dengan min 1000 dikurang 7N, di mana N elemen Z. Dan karena tadi diisyaratkan X lebih besar sama dengan 0, maka diperoleh 2000 ditambah 13N lebih besar sama dengan 0 untuk N sama lebih besar sama dengan minus 2000 per 13 isofonik ke min 153,84. N sama dengan himpunan min 153, min 152, min 151, dan seterusnya. Syarat pada Y lebih besar sama dengan 0 menghasilkan batasan N, yaitu min 1000 dikurang 7N lebih besar sama dengan 0, N lebih besar sama dengan minus 2000 per 13 isofonik ke minus 142,85. N sama dengan himpunan minus 145, minus 144, minus 143. Selanjutnya itu syarat Y lebih dari X, memberikan hasil sebagai berikut. Minus 1000 dikurang 7N lebih dari 2000 ditambah 13N. N kurang dari minus 150. N sama dengan himpunan min 153, min 152, min 151. Nilai N yang memenuhi ketiga syarat ini adalah N sama dengan minus 153, minus 152, dan minus 151. Penyelesaian yang bersesuaian dengan N ini akan bernilai positif. Tetap kita perlu memilih N yang membuat nilai X ditambah Y terbesar. Perhatikan tabel yang tertera pada slide. Jadi, jelas kita lihat dari tabel tersebut, maka sang cucu harus membeli 37 biji mangga dan 57 biji jeruk. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.